tetap cinta, walau badainya kau menerpa, ku tetap cinta, tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, walau berada kau menyerah, ku tetap setia, terlalu banyak yang ku hendak beri, takkan mungkin ku balas balik apa yang ku miliki. Seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selamanya. Takkan mungkin ku balas balik apa yang ku miliki. Bersepakat seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang ku beri, takkan mungkin ku balas balik apa yang ku miliki. Seluruh hidupku, dan tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ya, untuk selama-lamanya. Haleluya. Glory. Dimuliakanlah namamu, diagungkan engkau, ditinggikan engkau, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami di tempat ini. Karena Engkau yang sudah diutus ke dunia ini untuk menuntun kami, membimbing kami, menghibur kami, memberikan kekuatan bahkan berkat bagi setiap kami.
Oleh sebabnya hamba minta Roh Kudus penuhi tempat ini dengan kuasa dan otoritas-Mu, sehingga setiap kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, aku perintahkan, keluar dari tempat ini, dari kehidupan kami, dari hati kami, dari pikiran kami. Roh Kudus, mari beracara Engkau bersama dengan kami dengan leluasanya, karena kami merindukan akan nasihat-Mu. Ini hamba-Mu, urapi hamba-Mu, taruhkan firman-Mu di pintu bibir mulutnya, sehingga setiap kata kalimat sebentar keluar dari pintu bibir mulutnya adalah firman Tuhan yang hidup, yang sanggup memotivasi kami, bahkan memberkati kami. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan hamba berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Mari serahkan dulu saudara kekasih. Shalom. Puji Tuhan. Shalom. Luar biasa semangat. Baik, terima kasih buat Ibu Maria yang sudah mempercayakan saya untuk menjadi berkat pada sore hari ini. Tapi yang terutama terima kasih buat Tuhan Yesus yang sudah menghadirkan saya di tengah-tengah saudara-saudara seiman. Perkenalkan, nama saya Berti Tengker. Saya asli dari satu daerah yang dari dulu kala cari-cari satu tangga nada sampai hari ini belum ketemu. Nada do. Jadi mereka setiap hari cari mana do, sampai hari ini belum ketemu. Tahu? Dari apa? Manado. Iya. Puji Tuhan. Saya kenal Ibu Maria lewat ibadah doa dan puasa 3 hari dan Ibu Yeni ya. Dan terima kasih hari ini bisa berjumpa dengan saudara-saudara yang luar biasa ya. Dan kita tahu memang kita harus dari hari lebih hari harus bertambah-tambah semangat kita di dalam mengiring Tuhan. Amin saudara. Baik, saya pelayanan dari tahun bertobatnya tahun 97, mulai pelayanannya tahun 99. Dan pelayanan kalau di Indonesia ini tinggal 2-3 daerah belum injak. Tinggal Mentawai sama Samosir. Ambon sudah diinjak tapi belum pelayanan. Kalau ke luar negeri, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Hong Kong, itu sudah pelayanan ke sana. Dan hari ini saya di tengah-tengah saudara-saudara seiman yang luar biasa. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya punya istri 1 dan 3 orang anak. Yang pertama Kevin Johannesburg, umur 28 tahun. Yang kedua Albert John Daniel sudah menikah. Yang ketiga cewek Menita Nania Safira. Jadi saya sudah punya cucu 2. Puji Tuhan. Tapi masih tetap bersemangat. Amin. Baik, mari kita buka firman Tuhan. 1 ayat saja kita baca di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Yohanes 15 ayat yang ke-16 kita baca bersama-sama. Saya dari komunitas GPI ya. Sudah jumpa? Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan 1 ayat saja kita bahas bersama-sama. Saudara dan saya jadi pengikut Yesus bukan kita yang mau, betul? Tapi Allah yang memilih kita. Oleh sebabnya kalau kita baca dalam Yesaya 41 ayat 9 dan 10 di sana dikatakan, Engkau yang sudah kuambil dari ujung-ujung bumi, yang kupanggil pilih dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Amin. Jadi apapun masalah kita, baik itu kenakalan kita, dosa kita, berbicara tentang dosa, Yakobus 4 ayat 17 berkata, jadi jika seorang sadar tahu ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, maka ia berdosa. Jadi dosa itu bukan karena mabuk aja, zina, selingkuh, tapi ketika kita sadar kita harus melakukan baik dan kita tidak lakukan, maka kita berdosa. Maka
Yesaya 10 ayat 9 berkata, engkau yang sudah kuambil dari ujung-ujung bumi, yang kupilih dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Amin, saudara. Jadi ketika Tuhan pilih saudara dan saya, dia pasti bertanggung jawab. Amin. Ketika Ibu Maria dipilih oleh suaminya jadi istri, apakah suami tidak bertanggung jawab buat Ibu Maria? Tidak, atau bisa? Tetap bertanggung jawab. Amin. Demikian saudara dan saya, ketika Tuhan memilih kita, jangan pernah takut. Ayat 10 di sana dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Amin. Jadi ketika Tuhan pilih, kita harus sungguh-sungguh percaya kepada kuasa Tuhan yang sudah memilih saudara dan saya. Amin, saudara. Ya. Engkau yang sudah kupilih dari ujung-ujungnya, kupilih dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Apapun masalah kita, asalkan ada pengakuan. Yesaya 1 ayat 18 berkata, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba, asalkan kita lakukan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika engkau mengaku dosa dan kesalahanmu, maka dia adalah setia dan adil, mengampuni dosamu dan menyucikan engkau. Amin. Tidak tunggu besok, tapi ketika engkau mengatakan, Tuhan ampuni, aku tadi mencuri, maka saat itu engkau diampuni. Amin. Oleh sebabnya, mari tetap setia dan jujur kepada Tuhan. Amin. Ya. Tuhan tidak menolak kita, kecuali kita sudah mendukakan Roh Kudus, menyakiti Roh Kudus, maka tidak ada pengampunan sama sekali. Tapi kalau kita cuma melakukan dosa, maka bukan saya berikan kesempatan saudara harus berbuat dosa, berubah hidupmu. Amin. Karena kita ini dibina, kalau pepatah dunia, orang kebiasaan dunia berkata begini, kalau susah-susah dibina, maka pintar. Tapi kalau kita pengikut Yesus kan ada kasih. Amin. 1 Yohanes 5 ayat 3 berkata, dan inilah kasih kita kepada Allah, bahwa kita menuruti perintah-perintahnya, dan perintah-perintah Tuhan itu tidak berat. Amin. Perintah Tuhan itu tidak ada yang berat, asalkan kita mau melakukannya. Iya, amin. Nah, Yesaya 41:10, janganlah kamu takut sebab aku menyertai engkau. Kalau Tuhan sudah berjanji, dia pasti menepati. Amin. Kalau Tuhan menyertai kita, Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang mengasihi Dia. Itu bagi setiap mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Maka kalau kita dekat dengan Tuhan, aman hidup kita. Amin. Kenapa ada Mazmur 34 ayat 8 berkata, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan, lalu meluputkan mereka. Amin. Meluputkan dari apa? Segala masalahmu, segala perkara. Zakaria 2 ayat 5 berkata, dan aku sendiri akan menjadi tembok yang berapi membentengi hidup kita. Maka kalau kita taat dan setia kepada Tuhan, tidak ada kata susah. Amin. Kenapa? Ada Filipi 4:13 berkata, segala perkara dapat kutanggungkan di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Oleh sebabnya, di ayat pembacaan kita, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Sebelum kita pergi, kita harus dibina. Roma pasal 10 ayat yang ke-14, tolong satu orang bacakan. Roma 10:14. Roma 10:14. Ya. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Iya. Jadi kita harus dibina. Makanya Ibrani 12 ayat yang ke-25. Ibrani 10 ayat 25 berkata, janganlah kita meninggalkan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita semakin giat melakukannya di hari Tuhan yang semakin dekat. Ini luar biasa. Ya.
Berkumpul ini ada 30 orang lebih. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 4, 6, 8, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 orang. Ada teman aku, Ibu Susan. Selamat datang, dan saya juga pertama kali hadir di sini, Bu. Jadi saya undang Ibu Susan untuk bisa hadir bersama-sama. Puji Tuhan. Jadi mari kita semakin giat melakukan di hari Tuhan yang sudah dekat. Ya. Maka sebelum kita pergi di sini, tetapi aku telah memilih kamu dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Bagaimana kita bisa menghasilkan buah kalau kita belum memahami akan kebenaran firman Tuhan? Betul? Makanya iman itu tumbuh dari pendengaran akan Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan oleh pendengaran akan firman Tuhan. Tapi 2 Timotius 2 Timotius pasal 3 sesudah ayat 9 sebelum ayat 10 ada topiknya. Tolong baca topiknya. Jadi iman bertumbuh dalam pengenayaan dan pembacaan kitab suci. Saya mau tanya, mohon izin kepada Ibu Mari, siapa yang selalu baca firman Tuhan? Setiap hari. Luar biasa. Yosua 1 ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, agar engkau bisa bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya, sehingga dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tapi Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang daunnya tidak akan pernah layu, dan apa saja yang perbuatnya pasti berhasil. Haleluya. Ini luar biasa. Makanya kita harus mendahulukan Tuhan dari hidup ini. Amsal 3 ayat 6 berkata, akuilah dia dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Amin. Bagaimana mendahulukan Tuhan dari hidup kita? Bangun pagi yang kau jumpai siapa? Suamimu yang ganteng, istrimu yang cantik, atau anak-anakmu yang manis dan cantik? Tuhan. Iya. Kalau aku di rumah setiap pagi paling 7 lagu memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena sudah dikatakan kan, Mazmur 47 ayat 2, hai segala bangsa bertepuk tanganlah, eluk-elukanlah Allah dengan sorak-sorak. Jadi bangun pagi kita memuji Tuhan, bertepuk tangan buat Dia, dan tepuk tangan itu punya fungsi. Yeskiel 21 ayat 17 berkata, dan aku juga akan bertepuk tangan sehingga hatiku yang panas akan menjadi tenang kembali. Amin. Bangsaku, bangsa laki-laki kan suka marah, suka emosi, gampang marah, gampang emosi. Ketika engkau marah sama istrimu, langsung ingat Yeskiel 21 ayat 17, langsung tepuk tangan, maka tidak jadi marah. Halo bapak-bapak. Dan aku juga akan bertepuk tangan sehingga hatiku yang panas akan menjadi tenang kembali. Aku Tuhan yang mengatakannya. Kalau Tuhan yang katakan benar atau salah? Maka mulai besok praktekkan bapak-bapak. Ketika engkau mau marah sama anakmu, sama istrimu, engkau tepuk tangan dulu, maka engkau tidak jadi marah. Amin. Amin. Iya. Jadi bangun pagi kita harus memuji-muji Tuhan. Yang kedua harus apa? Baca firman Tuhan. Yang ketiga apa? Doa. 1 Korintus 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Nah, orang yang selalu berdoa terjadi Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. Amin. Amin. Siapa yang selalu berdoa boleh angkat tangan. Yang 3 kali berdoa satu hari? Yang 3 kali berdoa satu hari boleh angkat tangan? Jadi itu standar 3 kali. Doa makan pagi, doa makan siang, sama doa makan malam. Kalau 3 ini nggak dilakukan juga berarti ada yang makan tidak berdoa.
Iya. Kalau kita punya keintiman dengan Tuhan, maka ada pujian berkata, dekat denganmu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Ini pujian ini bercerita tentang apa? Kalau anak muda yang nyanyikan pujian ini, prakteknya jadi lain. Dekat padamu itu rinduku. Padahal pujian ini bercerita tentang doa. Amin. Bukan bercerita tentang pacaran, tapi bercerita tentang doa. Nah, ketika kita aktif dalam 3 hal ini, pasti engkau ada urapan Tuhan dalam hidup. Sehingga bisa terjadi Markus 16 ayat 17 dan 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbahasa dalam bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan menginjak ular sekalipun mereka minum racun. Mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Di sini dikatakan supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Amin. Kalau kita sinkron dengan Yesaya 41 ayat 10, janganlah kamu takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku di alamu. Aku akan meneguhkan engkau. Aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa engkau berkemenangan lepas kemenangan. Amin. Maka luar biasa. Oleh sebabnya, mari kita semakin giat melakukan ibadah. Seperti kasihan Pak siapa tadi? Pak Fendi. Dia tidak mau kalau tidak ibadah. Amin. Iya. Makanya usahakan kita kalau waktu ibadah, lebih baik kita ke ibadah. Maka ada firman Tuhan berkata, lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada puji Tuhan. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Di dalam pelayanan saya, waktu saya pertama kali keluar dari Jakarta, istri dia menginjil tahun 2003. Saya tinggalkan pekerjaan tahun 2002 November. Jadi tinggal 1 bulan lagi dapat gaji ke-13. Tapi karena panggilan untuk melayani lebih berat, lebih keras, maka saya berhenti, buat surat pengunduran diri dan berhenti. Dan start tahun 2003 pelayanan ke Manado, saudara. Mulai dari kota yang paling dingin, Modo-Inding sampai ke Likupang. 2 bulan. Yang terakhir di desa tetangga kampung saya. Dan kampung saya itu, tetangga desa itu tahu tentang cara saya hidup waktu saya masih di desa. Dan ketika saya hadir KKR di kampung tetangga itu, yang hadir lebih banyak dikit, mungkin ya 30, mungkin 5 orang dari saudara yang hadir. Ketika selesai khotbah, saya altar call, tantang ada yang maju, tidak ada yang maju satupun. Dalam hati itu, jauh-jauh dari Jakarta, nggak ada yang hargai. Dalam hati. Tiba-tiba ada satu ibu, dia tarik anak muda, dia naikkan ke atas panggung. Saya tanya, Bu, apa masalah anak ini? Pak, tangan kanannya sudah lumpuh 3 tahun, tidak bisa digerakkan sama sekali. Sudah apa yang saya lakukan? Saya hanya memuji Tuhan. 3 kali saya putar keliling tubuhnya, 3 kali putar. Selesai 3 kali putar, saya bilang, angkat tanganmu pelan-pelan. Dia mulai angkat pelan-pelan tangannya. Terus akhirnya sampai lurus. Terus sampai lurus, bisa lurus. Ketika tangan lurus, saya bilang putar-putar dan putar-putar. Orang-orang tadi tidak respon karena mungkin dalam hati mereka, masa Berti yang mau berdoa buat kita? Karena mereka tahu tentang aku waktu masih muda. Tapi ketika dia putar-putar tangannya, orang-orang bisa lompat-lompat, bisa teriak-teriak karena mereka tahu ini tangannya lumpuh selama 3 tahun tidak bisa digerakkan, tapi sekarang hanya dengan puji-pujian dia disembuhkan Tuhan. Amin. Kelihatan dari wajah-wajah banyak yang pelit. Dengar mujizat Tuhan harus berikan
Tepuk tangan. Haleluya. Tapi itu mujizat yang keberapa kali, karena waktu di Jakarta sudah banyak mujizat terjadi. Karena saya di salah satu gereja sebagai ketua departemen doa. Waktu kita pertemuan pendoa-pendoa, sudah selesai doa, sudah mau pulang, datang satu orang. Pak, saya ingin didoakan. Akhirnya saya masuk lagi ke dalam dan taruh minyak di tangan, terus pegang kepalanya kiri kanan, didoakan. Selesai doa, saya tanya, Bapak dengar saya berdoa? Karena selesai doakan dia lihat kiri, lihat kanan, seperti orang bingung gitu. Dia bilang begini, sudah Pak, saya dengar. Tadinya kuping kanan saya tidak bisa dengar, tapi sekarang sudah bisa dengar. Itu luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Jadi di sini dikatakan supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Satu waktu saya pelayan di Singkawang, ada orang Singkawang sini. Iya. Jadi pagi hari saya dirasa kenapa kok perut saya keras seperti batu pagi-pagi. Malam mau KKR di Gereja Presbyterian di Singkawang. Yang hadir malam itu kurang lebih 80 orang. Selesai saya firman Tuhan, saya tantang altar call, yang maju kurang lebih ada 60 orang. Didoakan, ada yang tumbang-tumbang. Selesai doakan, mereka duduk. Saya pegang perut saya kok masih keras seperti batu. Terus saya bilang begini, di sini ada satu orang yang perutnya depan sebelah kiri keras seperti batu, tapi engkau tidak berdiri, engkau tetap duduk. Kalau engkau masih ada di sini, mari berdiri dan maju ke depan. Tiba-tiba berdiri saudara ibu, kurang lebih usianya ya 58 sampai 60 tahun. Dia jalan terseok-seok. Sampai depan saya pegang perutnya sama seperti perut saya, keras. Dan saya berdoa buat dia. Selesai berdoa, saya pegang perutnya, sudah lembek, dan aku pegang perut aku sudah lembek. Maka terjadi Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, itu hal-hal yang tidak pernah kau pahami. Amin. Jadi kalau kita dekat dengan Tuhan, terkadang ketika kita mau jalan di jalan A, Tuhan bisa bilang jangan jalan di situ. Nanti kau celaka, jalan di jalan B. Amin. Maka dekatlah dengan Tuhan. Bagaimana untuk mendekatkan diri dengan Tuhan? Berseru dan memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Yesus hanya sejauh doa. Amin. Maka rajin-rajinlah berseru kepada nama Yesus. Karena segala sesuatu hanya datang daripada Dia. Maka Markus 1 ayat 40 sampai 43 berkata, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapannya, ia berkata, jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu dia mengulurkan tangan, dia menjamah orang itu, dan seketika itu orang itu sembuh. Amin. Jadi kalau kita punya kerendahan hati, mau datang di bawah kaki Tuhan, mau berlutut, Tuhan ampuni aku, sembuhkan aku, karena ada janji Tuhan. Matius 8 ayat 7 berkata, kata Yesus kepada mereka, aku akan datang menyembuhkannya. Cuman kesembuhan itu juga harus ada apa? Ada usaha. Cuma datang untuk merendahkan diri, kenapa nggak bisa? Semua pasti bisa. Cuman yang beda mau atau tidak. Iya. Seorang ibu yang pendarahan 12 tahun, Matius 9 ayat 21 berkata, karena katanya asal saja ku jamah ujung jubah Yesus, maka aku sembuh. Amin. Dia sembuh. Demikian seorang perwira yang punya pembantu. Di dalam Lukas 7 ayat 7, aku sendiri tidak layak menerima engkau datang ke rumahku. Cukup engkau mengatakan sepatah kata saja, maka hambaku itu pasti sembuh. Dan iman seperti ini tidak bisa kujumpai di tengah-tengah orang Yahudi. Tapi ketika engkau melakukan seperti itu, maka engkau pasti punya kuasa, punya otoritas Tuhan. Dan orang yang punya kuasa dan otoritas Tuhan, engkau tidak bisa dijamah oleh kuasa gelap.
Amin. Amin. Ingat ketika sekarang sudah jadi pendeta, siapa namanya? Siapa? Tony Daud. Ketika dia mau membunuh Pak Gilbert, dia ikut di ibadah, dan setiap dia kirim ilmunya, Pak Gilbert cuma ngomong haleluya. Iya. Terakhir dia kumpulkan semua ilmunya yang dia kirim sekaligus. Pak Gilbert teriak dengan kencang, haleluya. Dia mental ke belakang 12 meter. Dan 1 tahun baru dia sadar. Ketika dia sadar, dia tanya, saya kok di mana? Bukannya tadi saya di gereja. Padahal 1 tahun baru dia sadar. Itu bukti bahwa kita tidak pernah bisa dijamah oleh kuasa gelap. Karena bilangan 23 berkata, tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub, dan tidak ada tenungan yang mempan terhadap Israel. Saudara dan saya adalah Israel rohani. Amin. Maka harus percaya bahwa saudara dan saya tidak bisa dijamah oleh kuasa gelap. Tapi beberapa tahun lalu masih banyak ada orang yang selalu ikut doa puasa pun, satu ibu-ibu ditepuk bahunya, minta kalungnya, jamnya, antingnya, dompetnya, dikasih 5 menit baru dia sadar. Kena apa? Kena hipnotis. Jadi tidak jaminan juga orang yang selalu ikut doa dan puasa punya kuasa. Kalau dia cuma hadir datang istirahat aja kan percuma. Tapi kalau kita setiap pagi punya hubungan pribadi dengan Tuhan, gak usah lama-lama, 1 jam saja. Kau memuji Tuhan, sedangkan hati Tuhan, baru engkau berdoa dan baca firman Tuhan. Itu keintiman kita dengan Tuhan. Amin. Satu waktu di Polonia, saudara, ibadah KKR yang hadir ya agak banyak. Selesai KKR sudah didoakan, tiba-tiba Pak Gembala bilang, Om, ada 4 keluarga minta didoakan khusus. Saya tanya, tadi mereka sudah maju? Sudah Om, tapi mereka minta didoakan khusus. Oke. Suruh mereka maju. 4 keluarga rupanya belum punya keturunan. Ada 12 tahun, 11 tahun, 8 tahun, 7 tahun. Mereka belum punya keturunan. Dan malam itu didoakan. Selesai doakan. Dan saya terakhir waktu itu di Polonia. Besoknya saya pulang. 1 tahun kemudian ada seorang ibu telepon aku. Om, doakan aku Om. Mau melahirkan. Ya doakan. Gak lama kemudian dia telepon balik. Om, terima kasih sudah melahirkan. Dan sekarang mau minta nama buat anak kami kembar Om. Terus saya bercanda, habis minta nama mau minta apa lagi Bu? Jangan-jangan minta uang untuk bayar rumah sakit. Wah Om bisa aja katanya. Dan anak itu 3 tahun lalu dia ketabrak, sudah usia 12 tahun kalau salah sekarang. Masuk di kolong mobil tidak masalah apa. Itu luar biasa. Ya. Nah, satu waktu ibadah tengah minggu di Nias juga jam 10 gerejanya panjang. Panjang gereja itu isinya 12 meter, 25 meter. Selesai khotbah altar call yang maju banyak karena gereja itu besar. Jemaat yang hadir waktu itu kurang lebih 150 orang lah. Ketika di tanah altar call maju kurang lebih 80 orang, didoakan, semua selesai doakan. Ada 2 terakhir yang saya doakan. Ada 1 anak kecil kira-kira usianya 6 tahun, wanita. Karena dia anak-anak, jadi saya juga jongkok berdoa buat dia. Selesai saya doakan dia, anak ini bisu sudah, tidak bisa mendengar dan tidak bisa berkata-kata. Saya jongkok dan berdoa buat anak kecil. Saya doa, saya bilang, ikuti kata-kata Om ya. Saya mulai 1, dia ikuti. Tuh. Sudah bisa keluar. Walaupun sedikit kan. 2. Ketika kalimat ketiga, Mami, dia teriak, Mami. Panjang sekali. Orang bingung. Kenapa? Selama dia hidup, baru hari itu dia bisa berkata-kata dan baru hari itu dia bisa dengar. Amin. Itu luar biasa. Terakhir 1 ibu juga dia datang dengan kursi roda. Waktu saya berdoa buat ibu ini, dia goyang-goyang badannya. Akhirnya dia bisa berdiri. Ketika dia berdiri, saya bilang, Ibu jalan ke pintu masuk. Dia jalan ke pintu masuk dan dia balik lagi ke depan. Dan dia pulang, kursi roda dia tinggalkan. Kenapa? Karena dia sudah bisa berjalan. Iya sudah. Satu waktu di Nias Barat, KKR malam di gereja, kalau kita di Jakarta GPIB atau HKBP.
Kalau di Nias itu banyak sekali sinode, BNKP, BKPN, Amin, banyak sekali sinode. Ini jemaat BNKP saudara, dan mereka sudah bisa bertepuk tangan luar biasa. Dan selesai didoakan orang yang maju, karena ini KKR jadi beberapa gereja kumpul. Orang yang maju bisa lengket begitu untuk didoakan. Selesai didoakan sama mereka, ada satu ibu, "Om, doakan anakku ini." Rupanya anaknya bisu juga, usia kurang lebih 6-7 tahun, laki-laki. Nah, itu 3 kali doakan baru dia bisa hitung 1 sampai 10. Selesai dia bisa hitung 1 sampai 10, ibunya bilang, "Om, lihat kakinya, Om." Soalnya dia jalan baik. Rupanya dia jalan bukan napak begini, tapi nyamping. Tapi saat itu dia pakai sepatu, saya bilang. Ibunya buka sepatunya dan kelihatan. Jadi kakinya bukan jalan begini, tapi nyamping begini. Didoakan dan dia sempurna kembali. Itu luar biasa. Amin. Jadi kalau dulu sebelum saya masuk dalam pelayanan, seperti orang dengar orang memuji Tuhan atau menyanyikan pujian, burung luri di udara, katanya. Kenapa dia bilang katanya? Karena yang menyanyi orang buta. Dia tidak pernah lihat, dia cuma dengar. Demikian dulu waktu saya baru mulai ikut ibadah, mereka bilang mujizat masih terjadi. Tapi ketika saya terjun dalam pelayanan dan melihat mujizat terjadi, saya terheran-heran juga, kaget juga. Itu orang yang lumpuh tangannya 3 tahun, dengan puji-pujian dia bisa angkat dan bisa putar-putar. Itu luar biasa. Amin saudara. Amin. Nah, satu waktu di Medan, di Martubung dekat pelabuhan Medan, ini ibadah keluarga saudara. Yang hadir nggak sampai 10 orang. Dan pada saat itu sudah dekat Lebaran, rumah itu berhadapan dengan masjid. Suara speaker masjid itu lebih keras daripada suaraku. Dan akhirnya ada satu kata terakhir saya bilang, karena ada 3 ibu yang belum punya keturunan. Mereka maju untuk doakan. Selesai doa saya bilang, "Ibu, nanti kalau jumpa saya berarti sudah mau melahirkan." Apa kalimat saya? Nanti kalau jumpa saya berarti sudah mau melahirkan. 1 tahun kemudian saya dapat jadwal di gereja di mana mereka bergereja, gereja GPDI. Tiba-tiba selesai khotbah, datang satu ibu, dia jalan sombong karena sudah hamil besar. Dan dia bilang begini, "Om, ingat gak Om, kurang lebih 1 tahun yang lalu Om berkata waktu itu ibadah keluarga, Om bilang kalau kita jumpa Om berarti kita sudah mau melahirkan. Ini Om tinggal 5 hari lagi untuk melahirkan." Luar biasa. Maka Lukas 7 ayat 7 berkata, "Dengan sepatah kata saja maka hambaku itu sembuh." Amin. Maka kalau kita mau punya iman, coba buka Yakobus 2 ayat 17, 18, 22 dan 26. Yakobus 2 ayat 17, 18. Demikian juga halnya dengan iman. Coba yang sudah ketemu boleh baca. Yakobus 2 ayat 17 sampai 18. Ya. Demikian firman Tuhan, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata kepadamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku iman itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatan. Amin. Jadi banyak orang berkata aku adalah orang beriman tapi baca Alkitab nggak pernah, itu sama dengan nol. Tapi ada orang dia tidak punya iman tapi dia bisa melakukan sesuatu, bekerja masih punya hasil. Amin. Makanya ayat 22 bilang apa? Ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan iman menjadi sempurna. Amin. Jadi jangan cuma beriman tapi harus ada tindakan. Bagaimana kita harus punya iman? Ada tindakan untuk memuji Tuhan, baca Alkitab, doa setiap pagi. Jangan kalah sama anak sekolah minggu. Baca kitab suci, doa tiap pagi kalau mau tuh. Amin. Ada sekolah minggu di sini? Iya.
Jangan kalah sama anak sekolah minggu. Iya. Ayat 26 bilang apa? Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikianlah juga lagi mantan perbuatan perbuatan pada lama. Amin. Jadi tahu apa yang harus dilakukan? Setiap pagi tidak bisa ada tawar. Ini dasar kekristenan kita, 3 hal: memuji, menyembah Tuhan, baca Alkitab, doa. Makanya di dalam Yohanes 12 ayat 32 berkata, dan aku apabila aku ditinggikan, diagungkan, dimuliakan dari bumi ini, maka aku akan menarik semua jiwa-jiwa untuk datang kepadaku. Ya gak usah di bumi, Jakarta aja kita masih sedikit. Makanya Tuhan belum terlalu ditinggikan, dimuliakan dari kota Jakarta. Tapi walaupun begitu, kita pertama kali pakai tempat olahraga, gedung yang baru, JIS Jakarta Stadium Center. Kita acara pasca 2 tahun 3 tahun lalu, kita yang pakai itu pertama kali. Baru orang Muslim, tapi yang pertama kali kita yang pakai pasca. Puji Tuhan. Nah sekarang semua kita yang hadir punya kerinduan, punya keinginan, punya cita-cita, punya masalah, betul? Iya. Makanya semua itu yang bisa berikan solusi, berikan jalan keluar adalah Yesus. Saya berikan satu tutup dengan satu kesaksian kisah nyata. Jadi seekor keledai ini di Timur Tengah, seekor keledai masuk di sumur kosong. Dan pemilik keledai itu datang kepada pemilik sumur. Pak, saya meminta izin mau coba mengangkat keledai di dalam sumur. Kata pemilik sumur itu, silakan. Ketika diambil dan bermacam cara mengangkat keledai itu tidak bisa terangkat. Akhirnya pemilik keledai itu balik lagi kepada pemilik sumur. Pak, gak bisa. Apakah kita boleh minta izin untuk biarlah keledai saya dikubur saja hidup-hidup di dalam sumur itu? Dan pemilik sumur izinkan. Oh silakan, lakukan saja. Dan pemilik keledai ambil pasir yang banyak, dituangkan ke sumur itu. Ketika banyak di punggung keledai itu, dia goyangkan tubuhnya, maka jatuh. Ketika pasir itu setinggi lutut, maka keledai itu angkat kakinya. Ketika pasir itu setengah dengan lubang itu, keledai itu kemana? Makin naik. Ketika pasir itu rata dengan tanah di atas, kemana keledai tadi? Kemana? Puji Tuhan. Demikian saudara saya, apapun masalah yang kau hadapi, jangan takut. Masalah itu tidak membawa engkau dalam kesusahan dan penderitaan, tapi dia membawa engkau semakin hari untuk semakin dekat dengan Tuhan. Amin. Dan oleh masalah itu secara tidak langsung engkau diangkat untuk dekat dengan Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Jadi hidup ini harus mengutamakan Tuhan. Dalam Amsal 3:6, bagaimana cara mengutamakan Tuhan? Selalu memuji-muji Tuhan. Amin. Lewat Mazmur 47 ayat kedua, Yeskiel 21 ayat 17. Yang kedua apa? Selalu membaca firman Tuhan. Yosua 1 ayat 8, Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Yang ketiga, tetaplah berdoa. 1 ayat 17 dan Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau kita pikirkan. Amin. Amin. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat dia. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kalau ada yang mau didoakan sembara pujian dinaikkan, boleh maju ke depan. Asalkan engkau percaya dengan kuasa Tuhan, maka akan terjadi apa yang kau rindukan. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya, kudus
kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu. Haleluya. Menyala